Dalam pasar modal terdapat pasar primer dan pasar sekunder. Jika Sobat Pans membeli saham yang ada di app online trading seperti POS, maka sudah dipastikan saham tersebut ada di pasar sekunder. Kemudian pasar primer adalah pasar di mana transaksi jual dan beli saham secara langsung kepada para investor yang prosesnya dikenal dengan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering yang disingkat IPO. Yuk Sobat Pans, kita lihat tutorial pesan saham IPO di website eIPO. Perusahaan yang melakukan IPO umumnya adalah perusahaan yang membutuhkan modal besar untuk melakukan ekspansi perusahaan ataupun untuk mengurangi jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Sebelum melakukan IPO, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan perlu mendapatkan persetujuan dari stakeholders dan mempersiapkan penjamin emisi yang membantu perusahaan dalam melakukan IPO. Kemudian, perusahaan harus menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan dapat menerbitkan prospektus ringkas dan melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK. Dalam public expose, perusahaan menyampaikan rentang harga saham perdana yang akan ditawarkan kepada investor melalui proses penawaran awal atau book building. Di masa book building, investor dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham yang dikehendaki sesuai dengan rentang harga yang ditawarkan. Proses penentuan harga saham perdana dilakukan dengan melihat minat pembelian saham oleh investor. Apabila minat saham tinggi, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menjual saham perdana di harga yang lebih tinggi. Kemudian di masa offering, yakni penawaran umum saham kepada publik, harga saham di masa ini sudah final setelah pendaftaran perusahaan dinyatakan efektif oleh OJK. Jika permintaan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan atau oversubscribe, maka akan dilakukan penjatahan ulang. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan serta memberikan kode saham atau ticker. Distribusi saham akan dilakukan secara elektronik atau scriptless melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya, kita akan coba memesan saham IPO melalui website resmi eIPO. Di masa book building, kita akan memesan saham contohnya PT Sarana Mitra Luas Tbk dengan kode saham SMIL. Step pertama, Sobat Pans pilih saham yang masih di fase book building, kemudian pilih saham SMIL, lalu Sobat Pans klik detail informasi. Setelah itu akan muncul tampilan rincian saham SMIL seperti jumlah saham yang ditawarkan, sektor usaha, periode dan harga, serta prospektus ringkas. Pada lampiran prospektus ringkas diterbitkan dalam bentuk file PDF yang berisikan informasi seputar profil dan laporan tahunan perusahaan. Ada juga informasi penting lainnya seperti biografi manajemen, laporan keuangan, maupun risiko dan mitigasi. Setelah kita membaca prospektus ringkas saham SMIL, kita bisa mulai order saham SMIL. Di fase book building, harga yang disediakan masih berupa range harga, oleh karena itu Sobat Pans bisa inputkan harga terendah, harga tengah, ataupun harga tertinggi. Sobat Pans masukkan nama sekuritas pada kolom partisipan, lalu Sobat Pans bisa pilih panin sekuritas. Jangan lupa input jumlah lot pesanan, kemudian kalau sudah, Sobat Pans bisa klik pilihan kirim. Lalu Sobat Pans diminta mengisi informasi kaitan dengan perusahaan SMIL. Apabila Sobat Pans merupakan salah satu bagian dari perusahaan Sarana Mitra Luas, maka bisa mencentang di kolom yang tersedia, kemudian klik kirim. Selanjutnya akan muncul rincian order saham Sobat Pans yang tadi sudah diinputkan. Sobat Pans bisa periksa kembali data yang sudah Sobat Pans inputkan. Kalau sudah benar, Sobat Pans bisa klik kirim. Setelah dikirim, Sobat Pans diminta untuk konfirmasi rincian data dengan cara menginputkan kode OTP yang sudah dikirimkan di SMS. Kode tersebut harus diinputkan segera karena ada durasi yang berjalan. Apabila durasi waktu sudah habis, Sobat Pans bisa klik muat ulang kode OTP. Selanjutnya, kode baru akan dikirim ulang ke SMS Sobat Pans. Next, Sobat Pans dialihkan ke laman daftar orderan saham eIPO. Langkah selanjutnya, Sobat Pans tinggal duduk manis sambil nunggu orderan Sobat Pans disetujui oleh agen penjual. Nah Sobat Pans, tadi kita sudah order saham di fase book building. Next kita akan coba order saham pada fase offering.
Fase offering atau penawaran umum merupakan kelanjutan dari fase book building atau penawaran awal yang dimana harga range tadi sudah ditetapkan. Sama seperti step di book building, tapi kali ini kita order saham fase offering. Sobat Pans bisa pilih contohnya di sini saham VIPA, kemudian Sobat Pans bisa klik info lebih lanjut. Lalu akan muncul tampilan lengkap saham PIPA. Sobat Pans bisa membaca prospektus lengkap PIPA dalam bentuk file PDF, kemudian baca juga informasi saham lainnya seperti underwriter dan informasi ringkasan perusahaan. Underwriter atau penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan tanpa kewajiban membeli sisa efek atau saham yang tidak terjual. Next, kita input orderan dengan menginput jumlah pesanan lot yang akan dibeli. Lalu Sobat Pans bisa pilih pilihan panin sekuritas di kolom partisipan. Kemudian Sobat Pans centang kolom tertera apabila Sobat Pans merupakan pihak terafiliasi pemilik manfaat maupun pegawai perusahaan di saham PIPA. Kemudian cek kembali rincian order saham yang sudah Sobat Pans inputkan. Jika data yang diinputkan sudah benar, maka Sobat Pans bisa klik kirim. Kemudian akan muncul kode OTP untuk konfirmasi pesanan. Nah, finally Sobat Pans sudah bisa memesan saham eIPO secara mandiri. Sobat Pans tinggal tunggu pesanan Sobat Pans disetujui oleh agen penjual. Setelah rincian order sudah masuk, akan ada status pesanan yang bertuliskan status submitted. Dan untuk status yang lainnya akan dijelaskan di next slide. Kemudian status penjatahan terdiri dari 6 jenis. Yang pertama allowed, artinya mendapatkan penjatahan saham secara penuh sesuai jumlah order. Yang kedua allowed with scale back, yang artinya mendapatkan penjatahan saham dengan jumlah yang disesuaikan. Misalnya Sobat Pans pesan 100 lot, kemudian keterangan status penjatahan adalah allowed with scale back dengan memperoleh penjatahan disesuaikan sebanyak 10 lot. Yang ketiga adalah not allowed, yang artinya belum memperoleh penjatahan apabila penawaran umum masih berlangsung, atau tidak memperoleh penjatahan apabila penawaran umum telah berakhir. Yang keempat adalah not carried over, yang artinya tidak mendapat penjatahan. Status ini biasanya terjadi karena tidak melakukan konfirmasi pesanan. Yang kelima adalah waiting for allotment, yang artinya pesanan telah disetujui dan sedang menunggu masa penjatahan. Kemudian yang keenam adalah no status, yang artinya pesanan dengan status submitted atau sudah terkirim tetapi di-reject atau dibatalkan. Nah Sobat Pans, ada dua jenis pesanan yakni full dan fixed. Full adalah penjatahan terpusat yang dimana proses pemesanan melalui website eIPO dan mendapat penjatahan secara proporsional. Sedangkan fixed adalah penjatahan pasti di mana proses pemesanan saham harus melalui penjamin emisi efek atau underwriter. Maka jumlah jatah saham yang akan didapatkan adalah sesuai jumlah lot pembelian alias penjatahan penuh. Next, kita ke tipe pesanan. Tipe yang pertama adalah submitted, yaitu merupakan orderan saham eIPO yang sedang diproses dan menunggu status disetujui oleh agen penjual. Yang kedua adalah approved, yang artinya disetujui oleh agen penjual. Biasanya status ini diperoleh maksimal 1 hari kerja setelah status submitted orderan. Kemudian yang ketiga adalah dropped, yang artinya pesanan saham dibatalkan, yang bisa jadi karena dana RDN tidak mencukupi jumlah dana pesanan saham di eIPO. Next, yang keempat adalah reject, yang artinya pesanan saham yang diinputkan pada double system yakni di web dan app. Jika Sobat Pans memesan saham eIPO dengan cara mengklik submenu saham eIPO di aplikasi POS, maka akan langsung diarahkan ke website eIPO sehingga tidak akan terjadi double entry system. Nah Sobat Pans, itu tadi cara atau tutorial order saham di website eIPO. Well done, selamat berinvestasi Sobat Pans!